Di UTBK edisi ke-6 ini kita membahas pertidaksamaan rasional dan irasional ini teman-teman dari UM/UGM tahun 2015. Teman-teman kalau ingat pasti pernah mempelajari pertidaksamaan rasional dan irasional yaitu di matematika wajib kelas 10 SMA ya. Oke, sekarang kita akan bahas pertama dari syarat terlebih dahulu teman-teman. Jangan lupa ya, syarat itu penting banget. Sebisa mungkin dia di awal karena kalau akhir tuh kadang-kadang terlupa. Syarat, apa syaratnya? Lihat ini ada akar. Akar itu akan terdefinisi kalau di dalamnya itu tidak negatif. Jadi X tambah 2 dalam akar itu ya harus positif atau 0. Akar itu tidak boleh negatif teman-teman di dalam sini ya. Contoh nih, akar negatif 4 tuh nggak ada ya, tak terdefinisi ya. Jadi syaratnya itu, ini kita letakkan pada garis bilangan. Teman-teman boleh langsung letakkan pada garis bilangan kapan ini 0, yaitu saat X-nya negatif 2 ya. Kemudian, oke, persis di sini tadi 0, selain di situ nilainya bisa positif, bisa negatif. Sebetulnya X tambah 2 itu memisahkan daerah ini menjadi dua bagian teman-teman. Yang satu positif, itu yang kanan, dan yang kiri pasti negatif. Jadi gini ya, itu ketahuan dari ini, dari koefisien X-nya ini positif, maka yang paling kanan itu pasti positif. Atau kalau teman-teman pengen yakin bisa juga ambil sampel karena negatif 2 itu misalnya berapa, misalnya 0 atau 1, yang penting kanannya negatif 2. Nah kita masukkan ke sini, misalnya tadi 0 ya, 0 tambah 2 itu 2 positif, makanya yang sebelah kanan dari negatif 2 itu harus positif. Boleh teman-teman dari sini langsung ke garis bilangan, atau kalau enggak ini diuraikan dulu. Nah seperti ini jadinya. X semua ruas kurangi 2 ya. Ruas kiri tinggal X, ruas kanan 0 kurang 2 itu negatif 2. Berarti X-nya harus lebih dari negatif 2. Lebih besar sama dengan negatif 2. Atau negatif 2 ke kanan. Kan sama, yang positif kan ke situ teman-teman. Kalau kita pakai yang ini tadi, yang diambil itu kan yang lebih dari 0 itu artinya positif. Sama dengan 0 berarti 0. Yang positif berarti yang sebelah sana. Yang 0 tuh persis di negatif 2-nya. Nah, tanda diikutkan itu kita tebalkan seperti itu. Berarti di sini. Kan sama dengan ini. Di kanannya negatif 2 ya. Hanya kalau misalnya ini kok bentuknya kuadrat, teman-teman nggak bisa pakai ini. Harus langsung ke sini teman-teman ya. Kebetulan untuk soal kita ini linier. Jadi bisa diubah ke sini ya. Oke, selanjutnya kita selesaikan pertidaksamaannya teman-teman. Pertidaksamaannya selesaikan di mana? Di sini ya. Ruas kanan harus 0, udah benar. Ruas kiri harus dalam faktor-faktor. Nah, ini bisa difaktorkan, yaitu X tambah 3 dikali X kurang 3. Kemudian ada akar X tambah 2. Akar itu adalah salah satu bentuk yang non negatif atau semi definite positif teman-teman ya. Jadi ini tetap aja gini, dia nanti gak ngaruh ke perubahan plus atau min pada garis bilangan. Nah jadi bentuk-bentuk yang semi definite positif itu gak ngaruh, atau yang definite positif ya, gak ngaruh ke perubahan plus atau min pada garis bilangan. Apa aja sih bentuk yang semi definite positif? Yaitu kuadrat sempurna atau kuadrat. Itu contohnya X kuadrat gini teman-teman. Misalnya, kemudian berikutnya akar tuh contohnya akar X. Berikutnya nilai mutlak. Nah, nilai mutlak X ini sama teman-teman ya. Jadi dia gak ngaruh ke perubahan plus atau min. Nanti bisa kita abaikan. Tapi pertama kita tulis dulu seperti ini ya. Per yang bawah. Nah ada ini teman-teman. Ada akar, betul sih akar itu semi definite positif, tapi kan ini masih ditambah dengan X. Jadi mungkin aja dia bisa negatif, mungkin aja 0 juga teman-teman. Ya, jadi itu harus kita cari. Oh, tapi perhatikan teman-teman, itu akar dari X tambah 2 kuadrat. Nah, kita ingat lagi teman-teman. Akar X tambah 2 kuadrat. Ini saya hapus ya. Nah, ini saya hapus saja.
akar X kuadrat itu sama aja dengan apa teman-teman? Kan jadi X, ya enggak? Iya kan? Hanya karena akar itu tidak pernah negatif, X ini supaya dia tidak pernah negatif berarti ada nilai mutlaknya. Oh, itu sama dengan nilai mutlak teman-teman. Dan kita tahu nilai mutlak X itu definisinya adalah untuk X yang positif atau 0, nilai mutlak X adalah X itu sendiri, sama persis. Tapi untuk X yang negatif, kalau ini negatif, nilai mutlaknya adalah negatifnya dia. Nah, gini teman-teman. Jadi harus kita lihat apakah di dalam nilai mutlak itu positif atau negatif teman-teman ya. Nah, sekarang yang kita lihat yang ini. Itu kan, oke, saya tulis di sini ya, akar dari X tambah 2 kuadrat. Berarti sama aja dengan nilai mutlak X tambah 2. Nah, kita harus lihat X tambah 2 itu nilainya bagaimana. Yang kita kerjakan cukup yang ini aja teman-teman ya. Perhatikan X tambah 2 itu untuk mencari positif sama negatifnya, kita cari batasnya teman-teman. Yang membatasi positif sama negatif itu siapa? 0, ya kan? Nah, berarti ini kita lihat kapan dia 0. Saat X-nya negatif 2, ya kan? Saat X-nya negatif 2. Nah, di sini dia 0 teman-teman. Ini linear karena koefisien X-nya positif, yang kanan pasti positif, yang kiri pasti negatif. Sama kayak ini tadi loh teman-teman ya. Nah, padahal yang memenuhi syarat itu hanya yang negatif 2 ke kanan teman-teman. Berarti untuk yang negatif 2 ke kanan ternyata nilainya positif nih. Nah, yang ini positif. Lah, kalau positif nilai mutlaknya itu sama persis. Berarti kalau gitu sama persis dengan ini teman-teman. Jadi X tambah 2 itu sendiri. Nah, ini ya teman-teman ya, hati-hati di sini ya. Oke, jadi pertidaksamaan ini kalau gitu menjadi yang bawah itu X ditambah X tambah 2, berubah jadi ini ya. Gitu teman-teman, kurang sama dengan 0. Ini bisa kita jadiin 1 nanti ya, 2X tambah 2 ya. 2X tambah 2, kita tulis deh di sini. 2X tambah 2 yang atas, X tambah 3, X kurang 3. Yang ini kan bentuk semi definit positif, gak ngaruh ke perubahan plus atau min, ini boleh kita abaikan teman-teman. Nah, kita coret ya. Jadi nggak usah ditulis di sini. Kurang sama dengan 0. Selanjutnya kita akan cari nilai ruas kiri ini pada garis bilangan. Kita gambarkan di sini. Letakkan kapan dia 0. Kita tahu pecahan, kita lihatnya dari atas dulu ya. Pecahan ini akan 0 kalau yang 0 itu yang atas. Contoh nih, misalnya 0/3, itu hasilnya pasti 0. Jadi yang 0 itu harus yang atas. Dan yang atas itu akan 0 kalau salah satu dari ini 0 teman-teman. Jika ini yang 0 berarti X-nya negatif 3. Jika ini yang 0 berarti X-nya 3. Jika ini yang 0 X-nya negatif 2. Berarti negatif 3, 3 sama negatif 2. Nah, negatif 2 di sini ya. Negatif 3 di kirinya. Kemudian 3 di kanannya negatif 2. Nah, gini teman-teman. Persis di situ 0. Kemudian kita cari kapan tak terdefinisi. Pecahan akan tak terdefinisi kalau yang bawah yang 0. Contohnya seperti ini. Nah, ini hasilnya tak terdefinisi. Berarti yang 0 harus yang bawah ya teman-teman ya. Nah, ini atau ini sama kan itu. Nah, itu akan 0 kalau X-nya berapa? Negatif 1, ya kan? Nah, negatif 1 berarti di kanannya negatif 2 di sini. Persis di negatif 1 dia tidak punya nilai. Sebentar, perhatikan tadi, berarti kan untuk membuat positif negatifnya dari sini tentunya. Perhatikan bahwa yang negatif 2 itu berasal dari bentuk semi definit positif. Nah, ini gak ngaruh ke perubahan plus min teman-teman. Artinya daerah yang dipisahkan nanti harus bertanda sama. Kalau sini negatif, sini negatif. Seandainya positif, ini juga harus positif, harus sama. Ya. Untuk yang negatif 2, kita tandai yang negatif 2 ya. Berikutnya, tentukan dulu di daerah yang paling kanan. Cara yang paling mudah, kita cukup melihat koefisien X-nya nih. Positif, ini positif, ini positif. Kalau dikali hasilnya positif sebagai tanda untuk daerah yang paling kanan di sini. Selanjutnya ganti tanda. Nah, ini positif karena ini tadi gak ngaruh ke perubahan plus min teman-teman.
Jadi sepanjang ini sama. Ini negatif ya. Yang diminta soal adalah yang kurang dari 0, itu negatif, sama dengan 0 berarti 0. Yang negatif berarti yang ke sana sama ke sana, dan yang sama dengan 0. Nah, di sini sama dengan 0, negatif 2 juga sama dengan 0, negatif 3 juga sama dengan 0. Berarti inilah yang diarsir. Perhatikan, karena harus memenuhi pertidaksamaannya sama syaratnya, berarti harus yang diarsir di keduanya teman-teman. Yang diarsir keduanya mana? Dari negatif 1 sampai 3. Oh, sama persis di negatif 2-nya itu teman-teman. Jadi penyelesaiannya kalau gitu, penyelesaian adalah X-nya negatif 2, atau kalau tidak, X-nya antara negatif 1 dan 3. Dengan 3 pakai sama dengan. Negatif 1-nya enggak ya, enggak boleh teman-teman ya. Dah, berarti jawabannya itu teman-teman. Mana teman-teman? Nah, di pilihan ini tidak ada negatif 2, tapi ada ini ya, jadi jawabannya yang A. Harusnya yang negatif 2 itu benar teman-teman. Untuk membuktikannya bisa kita langsung substitusi ke sini teman-teman. Coba cek, kalau X-nya kita ganti negatif 2, benar nggak pertidaksamaan ini? Negatif 2 kuadrat itu 4, kurang 9, negatif 5 ya. Tadi negatif 2 tambah 2, 0. Dikali 0 berarti 0. Yang atas 0 kalau gitu. Per yang bawah, X-nya negatif 2 loh. Ditambah 2 berarti 0, kuadrat 0, akar juga tetap 0. Tapi ditambah negatif 2. Kan hasilnya negatif 2. Ini kan hasilnya 0. Perhatikan yang sama dengan 0 kan ditampung di sini teman-teman. Itu kan ada sama dengan 0-nya. Artinya yang menyebabkan 0, yaitu tadi min 2, itu adalah penyelesaian. Harusnya gitu. Ya, tapi nggak apa-apa ya, jadi jawabannya itu yang A. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh teman-teman ya. Lihat kembali videonya kalau dianggap masih sulit ya. Dan coba juga latih kembali soal ini. Jawab ya, teman-teman kerjakan tapi nggak usah lihat pembahasannya. Seandainya udah lancar itu artinya udah aman. Tapi kalau teman-teman ternyata masih mentok, itu perlu menjadi perhatian itu. Lihat lagi pembahasannya. Oh seperti ini, itu teman-teman pasti akan lebih paham. Selanjutnya sudah saya siapkan juga soal untuk teman-teman berlatih. Nah ini dia. Silakan kerjakan dan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih semuanya.